Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para pendengar, penonton, dan hadirin yang join di our event today. Saya akan membagikan pengalaman ataupun gagasan saya mengenai hubungan antara mahasiswa, kemudian pendidikan, dan juga masyarakat, gitu ya. Dan saya menamai bicara saya pada hari ini dengan nama critical thinking. Berpikir kritis, ya, bahwa hari ini teman-teman, anak muda ataupun hari ini kita nisbatkan pada mahasiswa adalah mitra kritis dari kekuasaan. Jangan dulu naik darah, karena kekuasaan hari ini kita bicara pada mayoritas, ya. Bisa kita bicara tentang pemerintah, bisa kita bicara tentang korporasi, bisa kita bicara tentang mungkin entitas-entitas yang ada di masyarakat kecil kita, gitu ya. Ya, kita juga sadar bahwa hari ini banyak orang-orang yang berkuasa punya kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh itu, mahasiswa hadir atau anak-anak muda ini hadir untuk memberikan sebuah kritik, memberikan sebuah pandangan kepada kekuasaan tersebut. Agar apa? Agar mereka tetap sesuai jalurnya, on the track, begitu. Nah, teman-teman, banyak orang yang menganggap negatif tentang kritik. Banyak orang yang hari ini berpikir negatif tentang kritik. Karena kritik dianggap sebagai sebuah rasa benci, kritik dianggap sebagai sebuah rasa ketidaksukaan pada segala sesuatu. Padahal tidak demikian. Ya, kritik adalah tanda cinta. Ya, sebagaimana misalnya kita punya teman yang mereka mungkin melakukan kesalahan, maka sebagai orang yang mencintai, kita akan memberikan teguran berupa kritik. Maka sebagai seorang yang berpendidikan, ya, ataupun hari ini saya menggunakan jas alma mater ini dengan sangat bangga karena saya merupakan alumni dari kampus pendidikan intelektual di Indonesia, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa kritik merupakan bagian dari keterampilan dan tren pendidikan abad 21. Dunia sudah mendeklarasikan, dunia sudah memproklamirkan bahwa keterampilan pendidikan di abad ke-21 ini adalah 4C, atau mungkin sekarang sudah berkembang jadi 7C dan seterusnya. Tapi saya cuma mengambil 4 saja. C yang pertama adalah kolaborasi, collaboration, yaitu menghilangkan segala kekurangan, kemudian mengambil kekuatan dari masing-masing personal di antara kita untuk berkolaborasi bersama. Yang kedua adalah creativity, kita kreatif, ya. Dan dua yang terakhir adalah esensi dari mahasiswa, yaitu critical thinking dan communication. Berkomunikasi untuk menyuarakan critical thinkingnya, gitu teman-teman. Maka teman-teman, esensi dari kritik ini, ya, merupakan penguraian. Jadi kritik itu bukan memberikan solusi sebenarnya, tapi kritik adalah mengurai masalah. Ya, dari kritik ini kita akan sadar bahwa kita temukan banyak problem, kita temukan banyak masalah dari sebuah konsep yang ditawarkan. Itu kritik. Adapun solusi, adapun pemecahan masalahnya adalah tugas bagi orang-orang yang dikritik. Contohnya saja teman-teman, misalnya ketika kita sidang skripsi, ya, apakah dosen yang mengkritik karya kita itu kemudian Anda akan bilang kepada dosen tersebut, "Oh, maaf Pak dosen, Anda cuma bisa ngasih kritik. Coba dong kasih solusi buat karya saya." Nggak bisa. Jadi memang esensi kritik adalah mengurai, adalah tugas orang yang dikritik untuk mencapai solusinya tersebut. Baik, teman-teman semuanya yang saya banggakan, mahasiswa ini akan selalu berseberangan dengan kekuasaan. Dengan definisi kekuasaan yang sudah saya gambarkan di awal. Ya, bukan hanya memfokuskan pada satu entitas, tapi memang berlaku umum bagi orang-orang yang merasa berkuasa. Maka setiap anak muda, mereka punya kecenderungan untuk hidup bebas, hidup merdeka tanpa diatur misalnya gitu ya. Walaupun memang kalau kelewat batas, dia akan jauh dari norma-norma ataupun jalur yang berlaku. Tapi teman-teman semuanya, kritik itu akan selalu ditakuti oleh kekuasaan. Ya, itu hakikatnya demikian. Demikian pula mungkin kita. Kalau kita belum belajar banyak tentang pendidikan, maka kita akan cenderung malas untuk dikritik gitu ya. Kita akan cenderung, apaan sih, lu nggak jelas banget ngeritik gua, lu bisanya cuma ngomong doang ini, itu, dan seterusnya. Terlepas dari bagaimana cara mereka mengkritik. Tapi teman-teman, perlu diketahui bahwa kritik, atau orang yang mampu mengkritik, ya, mereka memiliki kemampuan kognisi tingkat tinggi. Menurut Anderson and Cartwell, ya, mereka merevisi taksonomi Bloom dalam teori pendidikan kita, ya, bahwa berpikir kritis merupakan berpikir tingkat tinggi.
Jadi orang yang mampu mengkritik, orang yang mampu mengurai masalah secara kognisi, secara kecerdasan, dia merupakan orang yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, tentunya kita sadar apabila kita diminta untuk mengkritik sebuah karya, gitu ya, maka kita akan kesulitan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa mengkritik. Gitu ya teman-teman. Tidak semua orang bisa mengkritik. Seharusnya orang yang dikritik berbahagia. Kita sadar bahwa banyak korporasi, banyak orang dia mau membayar dengan jumlah yang sangat besar untuk mencari kesalahan dari produk yang dia kembangkan. Kita sadar akan hal itu. Maka orang yang mengkritik, ya, harusnya dia diberikan banyak reward bagi orang yang dikritik. Karena setiap kita punya blind spot, setiap kita punya bintik buta, setiap kita punya keterbatasan untuk melihat kekurangan kita. Kita butuh orang lain, teman-teman. Kita butuh orang lain untuk menilai diri kita. Ya, karena kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Ya, that's why the critical thinking is very important. Sangat penting. Ya, seharusnya orang yang mampu mengkritik dia akan diberikan banyak apresiasi. Karena dari situ mereka dapat melihat banyak kekurangan dalam dirinya dan kemudian memperbaiki dirinya. Nah, sayangnya teman-teman, unfortunately, mahasiswa hari ini dijauhkan dari daya kritisnya. Ya, atau anak-anak muda di Indonesia hari ini dijauhkan dari daya kritisnya, atau bahkan kita sendiri membatasi daya kritis seseorang. Kalau kita punya adik misalnya, mereka bertanya tentang alam semesta gitu ya. Mereka bertanya tentang realitas dunia yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari, kita cenderung untuk udah nanti aja gitu ya. Kita akan punya kecenderungan untuk itu. Tandanya kita belum memfasilitasi nalar kritis seseorang. Dan hari ini dampaknya adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia itu dilalaikan dari berpikir kritis. Dininabobokan dari berpikir kritis. Ya, sehingga mereka nggak mampu lagi untuk berpikir kritis, mereka cenderung menerima. Belum lagi pendidikan kita yang belum memfasilitasi hal tersebut. Kalau mereka sudah tidak mampu melatih daya kritisnya, maka mereka akan lupa bahwa di sekitar mereka ada masalah. Teman-teman, yang saya banggakan, tidak mungkin seseorang mampu melihat masalah kalau dia nggak punya daya kritis. Kalau dia tidak mampu menemukan masalah, itu pasti mereka akan kesulitan untuk mencari masalah. Buktinya apa, Bang? Buktinya adalah hari ini coba tanya sama mahasiswa. Ya, kalau dia masuk skripsi bab 1, latar belakang masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, itu saya yakin, ya, mencarinya akan susah. Mahasiswa Indonesia trennya sekarang adalah susah mencari masalah, tapi suka bikin masalah gitu ya. Ya itulah teman-teman. Ya, padahal mencari masalah adalah sesuatu yang simpel untuk kita bicarakan. Kadang-kadang kita suka ngasih jokes bahwa udah tonjok aja seseorang lu dapat masalah gitu kan ya. Tapi masalah dalam dunia pendidikan tidak sesimpel itu. Masalah dalam dunia pendidikan adalah untuk dipecahkan. Itulah kerennya mahasiswa. Itulah kerennya pelajar-pelajar yang hari ini mengambil pendidikan di kampus. Mereka datang diminta untuk mencari masalah, kemudian mereka juga yang harus menemukan solusi dari permasalahan itu. Itu lucu dan menarik, tapi disitulah seni dari perkuliahan kita. Nah, khawatir saya adalah ketika banyak mahasiswa yang dia tidak melatih daya kritisnya, yang dia melupakan atau lupa untuk menajamkan daya kritisnya, maka dia akan lupa bahwa di area sekitarnya, di lingkungan sekitarnya itu banyak masalah. Dia nggak tahu caranya bagaimana menemukan masalah. Kalau sudah ini terjadi, dampaknya adalah mereka nggak tahu bagaimana memecahkan masalah. Ya, kalau kita hari ini sesuai dengan perintah Kemendikbud misalnya, belajar yang merdeka, ya, maka kita harus ambil visi itu dengan sebaik mungkin dan kita harus menyelesaikan banyak masalah. Tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah kalau kita sendiri nggak tahu apa masalahnya? Akar masalahnya di mana? Karena kita nggak punya critical thinking. Kita membumi hanguskan critical thinking kita. Kita tidak memfasilitasi diri kita berpikir secara kritis, berpikir secara merdeka, berpikir secara rasional, sebab akibat dan seterusnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak mungkin masalah terselesaikan kalau kita tidak mampu mengidentifikasi masalah tersebut. Maka teman-teman yang saya banggakan, kita beranjak pada ending dari di speech, begitu ya. Tidak mungkin terjadi perubahan besar kalau tidak dimulai dengan critical thinking. Tidak mungkin terjadi sebuah perubahan yang luar biasa, bombastis, fantastis, inovatif, dan seterusnya yang digaungkan dalam visi pendidikan Indonesia itu kalau kita tidak mau melatih
critical thinking kita. Ya, ingat teman-teman, negeri-negeri yang dibebaskan oleh kilatan pedang itu tidak mampu dijual dengan kilatan uang. Karena kita tahu uang juga tidak bersinar dan tidak mampu memberikan sebuah kilauan. Maka negeri-negeri yang dibebaskan dengan suara dan dentuman keras dari meriam dan senapan tidak juga mampu dilupakan oleh diamnya orang-orang yang baik. Jangan jadi silent majority. Jangan jadi orang yang banyak tapi banyak diam juga. Bicaralah, suaralah, berikanlah kritik, ya. Pancing otak Anda untuk mengkritik, ya, dengan cara-cara yang baik, dengan adab-adab yang baik, ya. Maka disitulah teman-teman akan menemukan solusi, ya. Atau at least teman-teman akan menemukan masalah yang harus dipecahkan secara kolaborasi. Teman-teman, ending dari speaking saya hari ini adalah mari kita pendam jauh-jauh, kita buang jauh-jauh bahwa kritik adalah sebuah kebencian, tidak. Tapi kritik adalah sebuah rasa sayang, kritik adalah sebuah budaya akademik, ya, membanding-bandingkan pun adalah sebuah budaya akademik yang harus kita lestarikan dan itu terdokumentasi oleh karya-karyanya yang ada di berbagai kampus di Indonesia. Maka berpikirlah secara kritis, kemudian sampaikan kritik itu dengan baik, insya Allah negeri kita akan kembali terbebas dari berbagai masalah yang ada di sekitar kita. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Sekian speech dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.